Selamat sore semua teman-teman yang tergabung di acara webinar Print Grafik. Sore, Pak Pak. Jaya Atmaja. Pak Jaya Atmaja dan Pak Andi Yusuf ya. Masih belum masuk. Saya sudah masuk, Pak. Sore, Pak. Halo, sore. Oh, sudah Sore, Pak. masuk ternyata. Oke. Yes. Oke, sore Bu Stefani. Sore semua, Pak. sore Bu Stefani. Selamat sore. Pak. Sore Pak semua. Laurentius Sore Chandra, Pak. Sore semua Pak Jaya. Wah, join ya. Kita udah langsung aja ya sambil tes-tes. Sound masuk semua nggak ini? Masuk, Takutnya Pak. nggak lancar. Masuk ya. Oke ya. Masuk, Pak Pak. Howard ya, Pak Howard tuh. Pak Howard tuh mana ya, Pak Howard? Pak Howard? Pak Howard, saya tanyakan dulu Pak Howard nih. Takutnya dia lupa. Tinggal Pak Howard, ya saya belum lihat Pak Howard masuk. Gambar saya jelas nggak nih? Jelas, Pak. Kurang ya? Jelas, Pak. Agak ini Jelas, ya? Pak. Sinyalnya agak kurang. Ya, density-nya kurang rapat. Pak Howard. Technical banget. Ampun deh. Gimana, Pakai apa ganti pakai? Enggak apa-apa. Enggak jelas kok, jelas. Agak blur ya, ngeblur ya. Agak ngeblur. Tapi saya nggak terlalu penting. Yang paling penting panelis kan. Tapi jelas. Nah, ini Pak Andi. Jelas. Oke, guys. Nah, Pak Andi Sore, jelas. Bu Stefani. Kok guys Sore, aja Pak kebiasaan jadi YouTuber. Sore, Pak Andi. Pak Loren, selamat Nah, sore. saling kenalan dulu Sore, nih Pak Loren. dari Asti Indograph. Ya, selamat sore semua. Nah, ini ada Pak Lorenz juga. Sore, Terus Pak ada Loren. panelis Sore, Pak lain dan ada Lorenz. penonton juga. Kita sertakan biar tambah seru, tambah ramai. Cuman ini Pak Howard saya sedang menunggu nih. Gimana Pak Andi? Kita tunggu Pak Howard atau kita langsung jalan Saya rasa aja? harus kita Nggak tunggu, seru Pak. ya kalau Pak Howard dulu Mungkin- masuk. Mungkin beliau lagi cari. Ini saya apa dia lagi? Tapi di oposisi kayaknya lagi nelpon ya. Ya. Oke, sambil ngobrol-ngobrol Pak Andi, wah Pak Andi jelas sekali ya. Iya nih, bagus banget kameranya Pak Andi. Videonya bagus Kesana itu ini. kameranya. Ini video vlogger Langsung ini. resolusinya. Sudah ready for digitalize ya, Pak Andi ya. Jelas juga deh kalau gitu. Pakai handphone. Tapi biar udah terlanjur connect soalnya. Pak Iben incas nggak? Ayo Pak Howard. Telepon deh. Telepon aja, Pak. Halo Pak, udah ditunggu nih di ruang Zoom. Oke, siap. Thank you, Bos. Sudah mau masuk rupanya. Oke. Ya guys, join kita kembali di acara webinar bersama Print Graphic. Ini kita sepertinya penontonnya paling ramai nih. Sudah diworo-woro. Diworokan dari kemarin bahkan sebenarnya. Sore, Pak Jaya juga Howard. bantu promosi juga ya Pak ya? Sore, Pak Howard. Oh Pak Howard, Wih, sore. model baru ya, Pak. Wah, Iya baru nih, lihat ya, biar, Pak. saya, Pak. biar tahun baru nggak bosan. Wah, fresh, Pak ya. Jiwa, Pak Howard. Sore Wah. Pak Howard. Sore, Loren, sore. Wih, iya nih penampilan baru nih Pak Howard. Oke, kita langsung buka ya, karena kita udah lengkap dan jamnya sudah lewat dari yang kita tentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Sore. Terima kasih ini sudah join di acara webinar Print Graphic di ajang Printing Virtual Expo 2021. Ini merupakan ajang pertama kali nih Pak
Jadi para penonton juga, jadi mohon dimaklum kalau masih banyak ya yang harus kita benahin. Tapi kita selalu upayakan agar event ini bisa memuaskan semua pihak. Nah, di webinar kali ini kita mengangkat isu yang paling up to date di dunia printing ya, yaitu market situation, the printing market situation and strategies to survive in pandemic. Nah, sebelum kita mulai, mari kita perkenalkan dengan para panelis. Pak dulu nih dari Bintang Sempurna, Pak. Monggo Pak, memperkenalkan diri singkat aja Pak. Santai aja kita. Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Laurentius Chandra dari PT Bintang Sempurna. Lokasi kita di Bendungan Hilir, Jakarta. Terus apa? Mau langsung? Bendungan Hilir kemarin aman nggak Pak? Ben Hill kemarin. Wah, banjir bentar lagi kelelep tuh. Tuh Indigo bentar lagi berenang ya. Saya sempat lihat videonya. Waduh. Parah emang sih. Tapi nggak sampai masuk ya? Enggak. Puji Tuhan enggak. Nggak sampai masuk ya? Iya. Nggak sampai, syukur deh. Nah, kemudian panelis kedua adalah Pak Howard Brawijaya. Ya. Silakan Pak Howard. Saya Howard, diri, Pak. Harapan Prima Printing di daerah Kemayoran, Jakarta. Daerah Kemayoran ya. Ya, daerah padat Ini penduduk. dua, dan padat jadi percetakan. penonton, tapi padat ordernya juga ya. Puji Tuhan padat saat ini. Padat ordernya ya, yang penting itu. Nah ini para penonton semua, jadi ini adalah dua percetakan retail dan komersial yang ternama ya di Jakarta khususnya, di Indonesia pada umumnya. Dan yang satu ini yang mungkin banyak yang mungkin belum familiar nih dengan Ibu Stefani Kusnadi. Nah, Ibu Stefani Kusnadi ini adalah owner dari PT Asti Indograph. Monggo memperkenalkan diri, Bu. Ya, terima kasih Pak Andre. Selamat sore semua. Kami dari Asti Indograph. Mungkin agak berbeda dengan Pak Howard sama Pak Laurentius ya. Kami bergeraknya di bidang percetakan offset. Yang kami produksi adalah packaging, terutama packaging dari consumer goods, seperti personal care, kemudian makanan, dan obat-obatan. Tempat kami ada di Rungkut, Sidoarjo, dan ada satu gudang di daerah Cikarang. Gitu. Panelis yang keempat. Ini udah familiar, udah sering sekali tampil nih di berbagai webinar, termasuk grafik webinar. Orang populer di dunia digital printing, yaitu Bapak Andi Yusuf Hendroyono. Monggo Pak, barangkali ada teman-teman yang belum kenal dengan Bapak. Wah, suaranya nggak keluar Pak. Nggak bertanggung jawab. Oke. Keluar ya Pak, jelas ya? Iya, jelas Pak. Oke. Nah, masuk. Oke. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Nama saya Andi dan saya bertanggung jawab untuk menangani bisnis HP Indigo di Indonesia saat ini. Fokus untuk ke sektor segmen komersial. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Andi sudah bergabung. Dan yang terakhir, ini juga salah satu senior juga nih di dunia printing. Mungkin bolak-balik worowiri ya, dunia percetakan offset khususnya. Pasti kenal dengan Bapak satu ini, Pak Jaya Atmaja. Monggo Pak, memperkenalkan diri Pak. Selamat sore semua, perkenalkan saya Jaya Atmaja, saya dari Heidelberg Indonesia. Saya bertanggung jawab di dari mana tuh? Seedfed dan putus-putus jelas? Jelas Pak. Jelas. Ya, saya ulang sedikit. Saya Jaya Atmaja, saya bertanggung jawab, saya dari Heidelberg Indonesia, saya bertanggung jawab sebagai produk manager Seedfed dan digital untuk Heidelberg Indonesia. Ya, mungkin itu, mungkin sebagian sudah kenal juga, dan selamat sore buat para panelis yang lainnya. Oke, kenalannya luar biasa, ini sebuah event di mana kita memadukan antara bisnis printing retail komersial
Tetapi walaupun gimana pun, pastinya dalam kondisi pandemi ini semuanya terimbas. Nah, oleh karena itu kita ingin mengorek informasi ini dari para pemain, baik dari retail maupun dari kemasan. Sinyal bagus nggak ya? Bagus, Pak. Bagus, di saya bagus. Bagus ya. Oke. Seperti kita ketahui, dari Asosiasi Percetakan PPGI memberikan informasi katanya akibat pandemi ini terjadi penurunan bisnis hingga lebih dari 50%. Nah, pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada pertama mungkin dari sektor komersil nih, Pak Lawrence. Apakah benar memang seperti itu kondisinya? Lalu bagaimana perbandingannya di sebelum pandemi, Pak? Antara yang sekarang dengan yang sebelum pandemi, tingkat penurunannya, Pak? Wah, itu kalau ditanya benar apa nggak benar, ya benar 100%. Nggak usah diragukan lagi. 100% benar ya kondisinya. Jadi semua mengalami ya. Jadi kita closing tahun 2020 itu minus 50% dari tahun sebelumnya. Jadi ya sangat parah ya dampaknya ya. Kalau untuk Pak Howard gimana, Pak? Karena kan Bapak juga sama ya di komersial, cuman Bapak kayaknya banyak di offsetnya. Kalau di offset sendiri sih, puji Tuhan, 2020 itu nggak seburuk yang saya pikirkan sih. Memang di awal-awal pandemi itu sempat drop, khususnya pas zaman barunya PSBB ya. Tapi setelah itu, setelah year to year-nya sih saya lihat cukup baik lah. Puji Tuhan masih sangat baik menurut saya, karena kita juga baru ada investment baru di 2009 akhir, dan saat itu beberapa bulan dari tahun itu cukup masih 24 jam secara biasa gitu. Terus kalau untuk produk-produk saya yang lain, seperti saya juga ada B2B2C-nya itu justru mengalami peningkatan yang lumayan ya. Jadi saya juga ada produk stationery itu year to year-nya bisa sekitar 500% lah dari 2019 ke 2020 gitu. Wow, cukup bagus ya Pak. Iya, karena di situ kita coba untuk ngakalin pandemi seperti ini kan orang di rumah. Jadi kita keluarin produk-produk apa yang cocok gitu untuk zaman-zaman saat itu gitu. Saat itu kita keluarin buku masak sih, jadi untuk resepi-resepi gitu. Oh iya betul. Terus kita juga ada keluarin jurnal buat orang gratitude, jadi di zaman-zaman gini kita tetap merasa bersyukur seperti itu. Nah, produk-produk seperti itu justru peningkatannya luar biasa sih, di luar perkiraan kita gitu. Oke. Sinyal saya agak kurang bagus nih, jadi putus-putus, tapi saya tetap coba pandu. Nah, Pak Andi, kondisi bisnis retail ini secara global maupun lokal khususnya ya, itu gimana sih selama pandemi setahun ini, Pak? Ya, kalau kita memang melihat situasi yang terjadi, memang tidak terluput dari yang dialami oleh yang lain, kita juga mengalami hal yang sama. Tapi karena kami kan dari vendor ya, jadi kebetulan kami kan ada jualan hardware sama seperti Pak Jaya juga ya. Iya Pak. Yang isunya yang utama, kita tidak boleh diam dengan kondisi itu, tapi kami tetap berusaha survive untuk mengembangkan bisnis kami dan beradaptasi dengan kondisi yang ada. Kalau dari sisi hardware, biasa kan kita ada event yang gede, Drupa ya. Itu sempat di-cancel tahun lalu, tapi kita berusaha beradaptasi dengan menghadirkan event Drupa secara online waktu itu, di bulan April 2020 yang diikuti oleh customer-customer kami secara online dan secara reguler. Jadi kita nggak ngadain cuma sekali doang. Itu Pak Lawrence dan Pak Howard juga ikut di acara itu. Kami saat itu memperkenalkan produk-produk baru seri 3, 4, dan 5. Dan dengan kondisi pandemi itu membuat kami dipaksa untuk melakukan adaptasi sales activities yang secara online maupun face to face tapi secara terbatas. Hasilnya kita di dunia, jadi kita tetap berhasil melakukan penjualan mesin seri-seri baru seperti 100K seri 5 itu kita sudah ada install base 10 unit di 2020.
Bahkan kita terakhir melakukan deal besar dengan key account seperti Shutterfly di US dengan penjualan 60 unit mesin seri 4 dan seri 5, itu yang format B2 ya. Dan juga deal dengan IPEC yang 2 diantaranya direalisasikan di Indonesia tahun 2020 lalu. Nah, kalau kita ngomong dunia, sekarang kita ke Asia Tenggara. Kami juga melakukan penjualan mesin 20.000 dan 12.000 pertama di Malaysia. Kemudian mesin seri 3 7K yang A3 pertama di Thailand, dan juga 4 mesin 20.000 pertama di Indonesia, itu mesin khusus untuk flexible packaging. Kemudian kita lihat secara print volume, karena ini berkaitan dengan retail maupun B2B maupun offset ya. Jadi print volume yang terjadi di Asia Tenggara, tadi saya barusan ada review business meeting tadi, menunjukkan peningkatan dari pertengahan tahun 2020 hingga Januari 2021 lalu. Kalau kita ngomong dari segmen komersial, ya kami terimbas sama seperti percetakan dan vendor-vendor lain. Tapi kami melihat mereka masih mencetak, dan secara umum print volume kami total menunjukkan rebound dari pertengahan tahun 2020 hingga 2021. Kami juga melihat ada tren positif beberapa percetakan pengguna Indigo seperti mungkin Pak Lauren, Pak Howard melakukan cara-cara baru untuk beradaptasi di market, dengan cara mengembangkan produk baru, kemudian go to market yang baru, misalnya seperti web to print, dan saya lihat ini cukup positif Pak dalam pengembangan market saat pandemi dan post pandemi nanti. Itu dari kami. Oke, terima kasih nih Pak Andi penjelasannya. Nah, saya pengen dapat informasi dari Pak Jaya. Ini kayaknya Pak Jaya offset kayaknya seperti tidak ada pengaruhnya ya pandemi ini. Kabarnya pemasangan terus-menerus nih. Apa benar demikian, Pak? Ada lah. Apa karena cetakannya beralih ke cetakan ini, apa kemasan untuk farmasi gitu ya? Iya, memang kalau dari kami gitu kan, saya mungkin sama dengan Pak Andi, kita vendor gitu kan. Tapi kalau bicara dua sisi, kita ada komersial, ada packaging gitu ya. Nah, kalau yang packaging cukup stabil ya, cukup stabil, bahkan ada peningkatan gitu kan. Yang komersial memang lumayan terganggu ya, terimpact dengan kondisi COVID saat ini. Cuma memang kita tertutup dengan kondisi, kita jual tahun ini justru ya alhamdulillah ya, kita bisa menjual lebih dari target tahun ini, karena justru mungkin sama tadi dengan kasusnya Pak Howard ya, di tengah pandemi kita malah bisa survive saat ini ya, terutama untuk penjualan offset ya saat ini. Jadi kita juga, tapi sebagian besar penjualan kami ke packaging company, sebagian besar bahkan hampir 100%. Juga ada beberapa company yang mencoba implan dengan produksi cetaknya. Itu juga satu kelebihan buat dalam kondisi COVID seperti ini. Kalau bicara impact ya pasti ada impact-nya. Cuma memang saat ini Heidelberg secara global kita memang ada penurunan secara global. Untuk komersial lumayan turun, tapi untuk packaging justru dari tahun lalu kita malah boleh dibilang sama. Tapi secara secara seluruhan ada penurunan. Ya, untuk Indonesia sendiri kita bersyukur saat ini kita malah bisa jual mesin cukup sesuai dengan target kita ya saat ini ya. Sekarang malah kita lagi cukup kesibukan engineer untuk proses instalasi. Wah, luar biasa Pak Jaya. Ya, terima kasih Ibu Stefani yang sudah menambah mesin ini tahun ini ya. Terima kasih Ibu Stefani. Ya, kalau boleh tahu Ibu Stefani install berapa mesin? Ini jadi memancing penasaran saya nih. Pak Jaya kalau Asti Indograph itu pasang apa sih? Saya belum tahu. Biar Bu Stefani yang cerita lah. Enggak, ini kita ngobrol santai ya. Iya, santai saja. Iya. Sebenarnya kita tuh keputusan Bu Stefani install mesin apa tuh Pak? Bu. Kita tuh keputusannya untuk install tuh sebelum COVID Pak sebetulnya. Betul ya. Jadi 2019 akhir, 2019 akhir kita yang agreement-nya tuh. Nah terus, tapi mesinnya sendiri sih baru masuk di sekitar Oktober November gitu. Nah sebetulnya itu bukan instalasi baru sih Pak, itu replacement aja dari yang udah ada sebelumnya. Oktober November. Jadi kita replace XL75 kita yang udah 10 tahun dengan CX75. Begitu.
Sekarang jalan semua berarti ya mesinnya, running semua ya? Sekarang running semua. COVID ini sih sebenarnya kita ada sih penurunan, cuman memang tergantung segmentasinya ya, karena dari market kita kan ada yang makanan, ada yang obat, ada yang kosmetik. Nah, ini kalau kita lihat emang kosmetik turunnya cukup drastis tuh Pak. Ya mungkin karena habit juga ya, new normal, stay at home gitu. juga siapa yang pergi-pergi gitu kan. Nah, Jadi kosmetik sih turun drastis. Jarang keluar. Cuman untungnya masih diimbangi sama yang makanan sih relatif stabil sih Pak. Masih oke. Ini maaf saya agak misalnya ini kurang nyambung gitu karena kondisinya sinyal. Apakah yang lainnya sama nggak? Atau saya aja nih? Kalau yang lain semua bagus nggak sinyalnya? Clear, saya clear sangat-sangat. Atau putus-putus nggak omongan saya? Bagus kok Pak. Bagus ya, berarti saya yang bermasalah. Tapi saya coba tetap antarkan acara ini dengan sedikit intuisi mungkin, karena kan tadi putus-putus. Ibu Stefani, saya tertarik nih. Ya. Tadi Ibu kosmetik turun drastis karena mungkin banyak yang jarang keluar rumah, jadi kosmetik awet. jadi juga sampai yang pakai lipstik kan Pak, kan semua kosmetik kan baru. pakai masker, iya benar. Tapi farmasi naik ya. Tapi kalau farmasi, iya benar juga ya. Jadi jarang pakai lipstik. Ya? Benar. Farmasi sih masih relatif stabil lah, stabil. Cuma kita tuh ada yang sebenarnya bukan dibilang opportunity dari COVID ya, tapi kayak semacam box masker gitu, kita jadinya produksi tuh Pak. Dari yang sebelumnya nggak ada jadi ada. Oh iya. Iya. Gitu. Nah, saya ingin ke Pak. Kalau segi komersil Pak, kan Bapak sempat juga masuk TV itu waktu itu diwawancara oleh media mana diwawancara terus mengurai tentang strategi bisnis di tengah pandemi Pak. Apakah Bapak bisa cerita Pak waktu itu gimana prosedurnya dan strateginya Pak? Sorry, ini apa ya? Yang dimaksud? Halo, ya? Ya, waktu pandemi kira-kira di bulan September, katanya Bapak diwawancara oleh stasiun TV itu Pak. Nah, waktu itu ngebahas apa tuh Pak? Oh, waktu strategi bisnis apa tuh Bapak? Bapak waktu itu sempat masuk TV loh. Jadi waktu itu karena pas lagi lockdown ya, PSBB di awal, jadi kita juga harus tutup bisnis kita. Lucu-lucuan aja kita coba bikin produk. Waktu itu bikin face shield bertema karakter gitu, karakter hero atau apa gitu. Ternyata cukup lumayan waktu itu. Nah, sampai diliput oleh stasiun TV. Oke, saya baru dapat informasi ternyata sinyal internet saya putus-putus dari sumbernya dari saya, kalau yang lain lancar. Makanya saya sambil merabah nih, tadi Pak Lauren jawabnya agak putus tapi nggak apa-apa, dilanjut aja. Nah, kalau Pak Howard sendiri gimana Pak? Waktu pertengahan ya di bulan Juli Agustus itu kondisinya memang kan lagi lockdown juga lah, PSBB-nya lagi puncak-puncaknya. Waktu itu gimana Pak? Bisnis percetakan terutama yang pakai paper ini apakah dia tetap stabil atau tiba-tiba stop gitu gimana Pak? Kalau di saya di offsetnya sendiri, offset dan digital sih. Kalau di offset dan digital di awal-awal PSBB di mungkin bulan Maret April ya, itu penurunannya cukup drastis sih. Mungkin orang masih banyak yang adaptasi ya. Tapi di consumer product saya seperti yang saya bilang, kita di saat-saat seperti itu di mana orang mungkin work from home dan segala macam, kita justru kencengin di R&D-nya
dan kita kencangin di produk-produk yang dibutuhkan saat itu. Jadi di situ kita bersyukur kita keluarin produk yang di consumer goods-nya itu penjualannya cukup luar biasa menurut saya. Jadi kita kerjaan di offset dan digitalnya cukup ditutupi dengan keadaan consumer good itu gitu. Jadi saya rasa di saat-saat seperti itu di mana orang lagi WFH, mungkin itu adalah saat-saatnya kita nggak tinggal diam, tapi kita tetap fokus di marketingnya kita kencangin, R&D-nya kita tambahin. Disitulah saat-saat kita gitu, di mana kita ada waktu kan, ya might as well kita pakai di R&D dan marketing gitu. Banyak orang kan yang lihat misalnya pandemi gini budget marketing dan R&D malah dipotong, malah nggak lanjutin R&D dan marketing. Menurut saya sih itu salah sih. Jadi saat-saat itu yang harus kita pakai untuk push di marketing dan R&D-nya. Dari saya sih itu. Oke, terima kasih Pak Howard. Nah, dari sisi vendor nih Pak Andi Yusuf, strategi apa nih bagi para pemain printing agar tetap bisa survive nih Pak? Oke, kalau kami dari vendor ya, selama pandemi kita beberapa hal yang kami lakukan. Pertama, yang tentunya yang langsung berdampak ke meringankan biaya operasional, karena kita tahu bahwa kalau Indigo itu kan memang ada beberapa cost-cost ya. Yaitu satu hal yang kita lakukan di awal-awal pandemi. Kemudian yang kedua, kita berusaha menginformasikan atau men-sharingkan kepada customer-customer kami mengenai aplikasi-aplikasi produk-produk baru yang dapat dicetak dengan teknologi mesin Indigo. Jadi dengan hal ini diharapkan mereka dapat mengembangkan dan menangkap peluang yang baru selama pandemi. Yang ketiga, kami juga berusaha melakukan interaksi dengan customer-customer kami secara face-to-face yang terbatas dan juga secara online, secara reguler ya. Dari interaksi tersebut kami berusaha membagikan bagaimana customer-customer pengguna Indigo di negara lain dapat beradaptasi dengan kondisi market yang sulit untuk tetap survive. Juga membantu bagaimana mereka dapat menangkap peluang market yang baru. Di luar itu, kami juga melakukan pemberian paket COVID untuk para operator Indigo di Indonesia untuk customer kami, seperti masker dan desinfektan, karena mereka itu adalah frontliner yang berinteraksi dengan end user. Itu yang dilakukan dari kami, Pak. Kalau Pak Jaya dari Heidelberg gimana, Pak? Kalau misalnya packaging kan memang nggak ada masalah sepertinya ya. So far ya, cuman dari sisi sendiri, dari company sendiri kita juga launching satu software ya, sebetulnya kita bilangnya Heidelberg Assistant ya. Jadi di sini kita lebih mendekatkan diri dengan customer lebih mudah. Jadi untuk training online, untuk pemudahan konsultasi. Jadi kita juga di pandemi ini justru kita meluncurkan satu software yang namanya Heidelberg Assistant, di mana para customer kita lebih mudah berinteraksi dengan kita jika membutuhkan training, membutuhkan konsultasi dan segala macam. Dan di sini memang kita justru dengan kondisi seperti ini kita juga mereview lagi bagaimana produktivitas dari para customer kami. Ya, kita bilang di teori kami adalah mengurangi yellow bar. Yellow bar itu adalah waktu produksi yang waktu tunggu mesin, waktu tunggu job, waktu siap-siap dan segala macam yang masuk ke dalam kita bilangnya yellow bar. Nah, yellow bar ini adalah sesuatu yang perlu kita kurangi dengan menambah produktivitas. Jadi memang di mesin-mesin kami sekarang sudah lengkap dengan online, dan juga kita bisa bantu customer kita untuk menambahkan, melihat produktivitas mereka seperti apa. Kenapa? Karena kita yakin bahwa harga cetakan semakin turun ya, naik enggak, turun mungkin ya, paling bagus ya stabil, tapi juga jarang. Sementara bahan material naik ya kan, operator juga naik gitu kan. Sementara semua cost naik, dan ini yang membuat kita tidak bisa melakukan apapun kecuali menambah tingkat produktivitas dengan baik atau bermain efisien. Nah, efisien ini kan kita juga perlu memperbaiki mesin atau melihat kinerja mesin, melihat bagaimana kerja operator dan segala macam, itu perlu. Maka dari itu di tengah pandemi ini kita justru banyak menggencarkan konsultasi buat customer kita, bagaimana cara meningkatkan. Kita lihat kenapa sih produktivitasnya cuma 70% atau cuma 60% gitu kan. Nah, di situ kita lihat, kita bantu bagaimana apa yang dilakukan operator, bagaimana flow di lapangan.
kita lihat dengan data mereka di customer seperti apa, dengan data yang kita bisa bantu. Dari situ kita melihat banyak waktu-waktu kebuang, misalkan waktu tunggu pelat lah, tunggu kertas lah. Sebetulnya mesin itu sendiri mungkin produksinya cepat ya, tinggi, tapi banyak waktu-waktu lain yang kebuang justru waktu others time kita bilangnya. Waktu-waktu yang bukan preparation, bukan wash, atau bukan cetak, tapi waktu menunggu. Nah, menunggu ini kita coba review. Dengan bantuan Smart Software Solution ini kita bisa melihat, kita bisa diskusi sama customer kita, apa aja sebetulnya poin-poin yang perlu kita perbaiki. Kita lihat, dari situ kita discuss, nanti ketahuan apa yang akan kita perbaiki. Nah, dari situ baru konsultan kita juga menunjuk 2 orang konsultan, 1 di Jakarta dan 1 di Jawa Timur, untuk mereview ini dan diskusi dengan customer berkesinambungan gitu. Nanti setiap bulan 1-2 bulan sekali kita review, ini loh naik segini percetakan angkanya, oh ini loh naik segini, ini turun loh. Itu juga kita bisa mereview sehingga customer kita lebih menguntungkan. Karena prinsip kami adalah ketika customer kita untung atau mendapatkan good opportunity, maka kita juga sebagai vendor bisa terimpas dari customer kita yang bertambah jobnya, dan itu memang produktivitas kita bilangnya OEE. Nah, OEE itu jadi sekarang satu barometer yang perlu kita ukur agar kita melihat seberapa efektif customer kita menggunakan mesin kita. Memang ini baru bertahap ya, sudah mulai kita mulai melaunching ke beberapa customer. Memang belum seluruh customer kita touch karena SDM kita juga kan masih cukup terbatas gitu kan. Dan itu yang kita lakukan tujuannya apa? Agar meningkatkan produktivitas dari para customer kita. Selain mesin, jadi banyak sekali sebetulnya mesinnya udah jalan berapa, speednya 15.000, tapi at the end jalannya kita lihat mungkin pada saatnya itu 15.000, tapi ketika prepare-nya lama, ya kan, ketika nunggunya lama, nah itu yang membuat waktu-waktu terbuang. Sementara untuk bisa survive di tengah COVID seperti ini atau di tengah pandemi seperti ini, mereka-mereka yang produktif tinggi dan efisien, karena yang tadi harga cetakan nggak bisa naik gitu. Jadi mau nggak mau kita main produktif dan main efisien. Itu mungkin yang kita lakukan selaku vendor. Memang kita mengutilize para trainer-trainer kita. Kita punya profesional trainer dari pre-press, post-press, press gitu kan. Nah itu kita coba utilize untuk mencoba membantu customer dari sisi konsultasi. Mungkin itu yang kita lakukan Pak saat ini. Oke, luar biasa ya. Heidelberg memberikan banyak solusi termasuk mengenai asisten itu. Nah, untuk SP Indigo nih Pak Andi Yusuf, saya tertarik nih di tengah Drupa pada saat kondisi pandemi, justru SP Indigo banyak meluncurkan platform-platform baru ya. Nah, tapi di Indonesia ini sepertinya iklimnya agak berbeda dibanding di luar negeri ya Pak ya. Koreksi nih kalau saya salah nih. Cuman kalau di luar negeri kan SP Indigo itu banyak digunakan oleh percetakan industrial nih, saya perhatikan gitu, percetakan kelas pabrik gitu, Pak. Tapi kalau di Indonesia ini masih agak kurang ya, agak sedikit gitu yang belum aware atau gimana ya Pak menurut Bapak? Ya, mungkin yang dimaksud oleh Pak Andre lebih ke arah segmen pengguna dari Indigo ya Pak Andre maksudnya ya. Pak Andre. Iya. Oke. Ya, kalau kita lihat mesin Indigo, Pak. Ya, kalau kita lihat sebenarnya memang di Indonesia itu saya percaya di masing-masing market di seluruh dunia itu memiliki keunikan tersendiri-sendiri. Jadi termasuk di Indonesia, kalau kita bicara di Indonesia kebetulan dari sisi komersial, kebanyakan pengguna di Indigo di Indonesia adalah dari segmen retail. Ya. Tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Indigo digunakan untuk sektor di industrial, sama seperti di negara lain. Jadi kalau memang di Indonesia memang sektornya paling unik sendiri, Pak Lawrence sebagai Ketua Diskup Indonesia udah sering travel site visit ke customer kita di negara lain, mungkin cuma Indonesia dan Korea Selatan yang memiliki bentuk demografi bisnis sama seperti di Indonesia. Tetapi kita juga cukup kuat di industrial. Saat ini kita juga memiliki beberapa customer label yang ada di Jakarta dan di Surabaya. Kita kebetulan kalau untuk flexible packaging saat ini kebetulan kebanyakan di Jakarta semua. Yang terbaru itu dari IPEC. Dan untuk ke depannya memang tidak ada masalah jika memang dari customer dari sektor industrial melihat sebagai
solusi yang bisa memberikan nilai tambah untuk mereka ini dapat diadopsi untuk mereka. Karena kalau kita lihat di negara-negara seperti di Amerika, Eropa, khususnya di Jerman sendiri, mereka sudah sangat kuat sekali mengadopsi digital di tempat mereka. Bahkan percetakan kami, customer kami yang ada di Amerika di sana, mereka banyak sekali menggunakan mesin offset dan menggunakan mesin digital sebagai bentuk komplement untuk menangkap peluang di short run. Customer kami yang ada di Malaysia, contohnya Thunderprint, itu mereka memiliki 15 mesin offset, Pak. Cuman mereknya saya nggak bisa sebut di sini. Mereka juga menggunakan itu sebagai komplement dari menangkap peluang dari yang long run dan short run untuk mengefisienkan. Nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut. Bu Stefani, ini kan ada digital print ya, SP Indigo. Ibu udah tahu belum SP Indigo? Udah sering dengar ya? Iya, sering dengar, Pak. Itu menurut Ibu dari sisi pemain offset kemasan ini bagaimana SP Indigo? Ya, sebenarnya kami sempat opininya. Iya, sempat mempertimbangkan sebenarnya digital printing ya, karena kalau dilihat dari behavior-nya konsumen ini semuanya itu makin lama makin short run, Pak. Jadi kalau di total volumenya itu sama ya, tapi rasanya itu variannya itu beda-beda gitu. Jadi semakin short run, cuman kami masih mencari lagi sebenarnya peluangnya apa. Sebab bagaimanapun segmentasi offset dengan digital itu customer-nya total berbeda. Jadi misalkan sekarang kita dari consumer goods company gitu ya, kadang-kadang mereka ada sih promotional item. Jadi promo-promo tertentu yang hanya short run gitu. Cuman itu jarang sekali terjadi. Jadi kami sempat sih terima permintaan untuk buat yang namanya individualized packaging. Jadi setiap karton yang dibeli, karton kosmetik itu di dalamnya bisa dicetak dengan kepada siapa kita mau menghadiahkan kosmetik itu. Nah, jadi katakanlah mereka order 2.000, tapi semuanya itu harus beda-beda. Seperti yang pernah dilakukan sama Lays dulu mungkin. Jadi Lays itu dulu kan pernah juga ya Pak, dia ada kemasan, ada senyum, nah senyumnya itu bisa beda-beda gitu. Nah, cuman hal itu sangat jarang kalau di customer-customer kami gitu. Jadi kami masih telaah lagi sih peluangnya seperti apa. Kalau mau menjadikan digital ini sebagai komplement, seperti yang tadi Pak Andi bilang. Gitu. Berarti tingkat aware-nya ya, berarti dari end user berarti ya, bukan dari istilah user mesinnya sendiri ya. Lebih kepada tingkat kepedulian dari end user kita yang mungkin yang belum seperti di luar negeri kayaknya ya, Pak Andi. Benar nggak seperti itu? Kalau apa istilahnya dari sih, pihak desainer atau brand owners? Kalau menurut saya yang melakukan hal tersebut sebenarnya nggak cuma dari satu sisi, Pak. Jadi pertama kita melihat dari pembeli akhir. Jadi profile customer behavior. Kalau mungkin beberapa tahun lalu kita masih mengandalkan milenial ya. Sekarang sudah datang generasi baru nih, generasi Z. Masing-masing generasi memiliki karakter sendiri-sendiri. Saya sebagai dari generasi X, kalau mau beli suatu produk consumer goods, mereka tentunya cuma melihat hal yang basic aja Pak, fungsi. Tapi generasi milenial sudah berbeda. Jadi mereka itu lebih prefer dengan yang namanya personalisasi, kemudian customisasi, bahkan di konsep-konsep yang sudah berjalan saat ini di negara Eropa, di Amerika, bahkan di beberapa negara Asia yang sudah maju, sudah istilahnya hyper customisasi. Cuman mungkin di Indonesia mungkin belum sampai seperti itu. Tapi arahnya akan ke situ. Kedua, Pak, dari brand owner itu akan juga menentukan, Pak. Jadi bagaimana mereka mendrive produk mereka untuk menangkap peluang yang ada sesuai dengan kebutuhan dari konsumennya. Kalau brand owner ada kebutuhan, pasti larinya ke percetakan. Jadi itu menurut saya terhubung satu dengan yang lain. Jadi nggak bisa dari satu sisi saja, Pak, menurut saya. Iya, berarti produknya Pak Howard itu yang ya? personalisasi tadi disampaikan itu bisa berhasil, Pak. Menurut saya itu suatu bentuk aktivitas marketing yang out of the box itu. Jadi berarti memang peluang di market sudah ada,
Cuman ini ditangkap oleh Pak Howard ini. Kemudian tadi yang dilakukan Pak Loren menangkap peluang tadi itu kan larinya kan sebenarnya kan ke personalisasi, walaupun tadi Pak Loren ngomongnya lucu-lucu. Tapi sebenarnya itu cukup signifikan untuk memengaruhi bagaimana penjualan yang ada. Oke, menarik sekali ya uraian dari para panelis ini. Di sini ada beberapa peserta Zoom nih. Kita lihat ada list. Barangkali ada berminat untuk bertanya ke para panelis. Monggo dipersilakan. Pak Saleh nih, saya lihat ada Pak Saleh ikut join juga, ada Pak Dino Wartono. Saya memberikan kesempatan waktu bagi peserta Zoom meeting untuk barangkali ada yang ingin ditanyakan ke para panelis. Saya rasa belum ada pertanyaan. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya bisa langsung di fitur chat aja ya. Nah, kembali lagi tadi Pak Andi, sepertinya memang kesadaran dari brand owners kita yang masih belum semaju di luar ya. Jadi mungkin di sini yang perlunya ada campaign khusus nih, baik dari digital marketing kita ya, sehingga muncul kesadaran terhadap pencetakan personalized gitu, sehingga istilahnya enggak hanya. Nah, ini ada pertanyaan Pak Warsito, PA. Pak Warsito, ada yang ingin ditanyakan, Pak? Oh, nggak ada. Oke, kita lanjut. Nah, Pak Jaya, kalau dari sisi offset ini kan dia hanya main volume ya, tapi kalau untuk main-main seperti short order ini gimana, Pak? Oh, ada. Kita punya satu solusi yang namanya hybrid solution ya, Pak. Jadi kita juga kan punya mesin digital ya. Kita punya Versafire, kita juga punya offset. Dan apa yang kita lakukan adalah kita bilang hybrid solution. Kita di beberapa tahun terakhir kita juga sudah mulai melakukan seminar, campaign ke customer kami, terutama yang di komersial dan yang mau ke arah ke packaging. Jadi kita bilang namanya hybrid. Jadi mesin cetaknya offset, ya kan, untuk yang high volume. Sementara untuk yang short run atau yang perlu personalize kita menggunakan Versafire. Dan karena gini, dua mesin kita ini semua terkoneksi dengan Preneck. Dan itu di satu workflow. Jadi antara mesin digital dan mesin offset kita dari bagian prepress kita, mesin prepress digital dan mesin cetak offset kita itu inline dalam satu software. Kita bilangnya Preneck. Memang di Preneck itu kan ada banyak modul-modul, ada yang untuk digital, ada untuk link ke offset dan untuk prepress itu sendiri. Nah, jadi dari hasil situ dari mesin cetaknya kita standarisasikan dengan baik, ya kan, sampai mendapat satu angka, oke lah, ini hasilnya mesin cetak. Setelah itu data itu kita masukkan, kita kalibrasi dengan mesin digital kita. Ya, tujuannya apa? Agar kalau ada kerjaan-kerjaan yang berseberangan, kita bisa bilang warna digital kita ke offset setelah kita kalibrasi itu boleh dibilang kalau mungkin orang yang nggak mengerti cetak ya, dia akan bilang sama. Tapi kalau kita yang bisa ngelihat hari-hari cetakan, dot gain, LAB, delta dan segala macam ya pasti kelihatan. Tapi hampir samar boleh dibilang. Karena memang satu kan dengan tinta cetak, yang satu lagi dengan toner. Kita biasanya toner kebetulan. Jadi dengan solusi ini kita kalibrasi mesin cetaknya, kita kalibrasi CCTV-nya, kita kalibrasi mesin digitalnya, dan itu bisa jadi satu rangkaian ketika customer butuh yang personalized, cetakan di digital. Misalkan covernya personalized, cetak di digital, isinya cetak di offset. Dan ini berjalan di beberapa customer kami. Karena solusi ini kita bisa menangkap, memang ketika kita terjun ke dalam bisnis digital, segmentasi kita memang tidak ke pemain digital awalnya adalah sebagai komplement di pemain offset. Jadi sebagian besar pembeli Versafire kita adalah pemain offset yang ingin menambahkan lainnya dengan digital ketika dia ketemu job-job yang cuma 10 lembar, 20 lembar, 50 lembar. Dan ini cukup sukses ya. Jadi kita bisa mengawinkan dua cetakan ini menjadi satu, dan ujung-ujungnya customer butuh apa, klien kita bisa memberikan support apapun. Kalau mau jalan panjangnya di offset, mau jalan pendek ya di digital, dan itu bisa jalan bersama.
Itu yang kita lakukan. Tentunya di sini dihubungkan dengan software satu sama lain yang membantu proses pekerjaan ini ya, seperti print color management. Memang sebetulnya kalau bicara ini teori lama sebetulnya, tapi banyak yang kadang-kadang cetak sendiri, offset sendiri, digital sendiri, mereka kejar-kejaran ingin sama. Padahal nggak diseragamkan dulu, nggak disamakan dulu, nggak didudukan bareng dulu bersama-sama. Setelah itu baru kita lihat di mana ICC profilnya, di mana gamut colornya. Nah itu yang salah satu solusi juga dari kita sebagai hybrid solution untuk pencetakan atau untuk customer kami. Dan ini cukup jalan ya. Ada beberapa customer kami yang dia punya mesin offset, dia punya mesin Versafire, dia juga punya Prinect. Nah itu jadi satu solusi tersendiri dan ini bisa merebut cukup banyak market ya. Karena udah jalan di beberapa customer kami yang seperti ini. Oke. Nah, Pak Andi, bagaimana vendor melihat peluang untuk bisa survive di masa pandemik ini, Pak? Oke, kalau Bapak ngomong peluang, saya terus terang senang sekali karena dalam kondisi seperti ini, biasa orang mengatakan kondisi ini adalah krisis ya, tetapi krisis itu sebenarnya bisa berarti dua, yaitu bahaya atau peluang, dan Bapak melihat yang peluangnya. Nah, kalau untuk dapat survive, menurut saya pertama-tama diperlukan paradigma dari owner untuk dapat beradaptasi dengan kondisi yang menantang saat ini. Paradigma yang saya maksud adalah growth mindset yang positif dan terbuka terhadap berbagai upaya inovasi, termasuk transformasi untuk menjalankan bisnisnya. Jadi tanpa ini, owner tidak akan melanjutkan transformasi bisnisnya lebih lanjut. Kedua, berkaitan dengan hal yang telah dilakukan oleh rekan-rekan pebisnis percetakan selama ini, yaitu upaya efisiensi dari bisnis yang dilakukan. Dalam hal ini yang kami maksudkan misalnya para percetakan konvensional sebaiknya dapat mulai melangkah untuk mengadopsi teknologi digital printing. Karena hal ini dapat membantu percetakan konvensional untuk menghemat waktu dan biaya, khususnya untuk job-job short run, sehingga mesin offset mereka akan lebih efisien untuk mengerjakan pekerjaan atau job yang bersifat long run. Untuk referensi, saat ini banyak percetakan dari offset di Eropa, Amerika, Asia, Cina, Korea, Jepang, India, Australia, Malaysia, Thailand, dan Filipina yang mengadopsi mesin-mesin digital. Salah satunya produk kami yang sangat membantu mereka untuk upaya efisiensi mereka. Seperti tadi saya sudah kasih kemukakan salah satu contoh customer kami di Malaysia yang menggunakan 15 mesin offset. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa mereka mendapatkan benefit dari adopsi teknologi digital printing tersebut. Yang ketiga, adopsi mesin digital printing tersebut memampukan percetakan untuk menangkap peluang cetak baru dari pekerjaan yang short run, pekerjaan cetak yang dipersonalisasi dengan waktu yang relatif lebih singkat. Ini sangat relevan dengan kondisi market yang saat ini sudah berubah. Jadi yang saya tadi sudah sampaikan bahwa background dari market sekarang ini yang menjadi target market dari brand owner sudah berubah, itu yang perlu dipertimbangkan untuk kita dapat mengikuti dan menangkap peluangnya. Keempat, kalau kita melihat negara kita kondisinya seperti apa. 65% GDP kita dibangun dari UKM. Dan karyawan di bisnis UKM itu adalah 90% dari total tenaga kerja Indonesia. Jadi saya melihat bahwa ini adalah peluang bisnis cetak yang harus kita garap dari segmen ini, dari UKM. Kelima, perkembangan internet di dunia dan di Indonesia akan terus berkembang. Khususnya di online bisnis, saya nggak ngomong percetakan online, saya ngomong online bisnis itu mengalami peningkatan ledakan yang luar biasa di tahun 2020. Jadi di sisi bisnis printing kita harus dapat melihat peluang menangkap bisnis di web to print, sebelum akhirnya kita masuk ke stage selanjutnya yaitu mobile to print. Jadi web to print, setelah itu mobile to print pada era 5G. Kita harus bersiap dari sini. Itu dari sisi go to market, dari sisi produk kita juga harus dapat melihat jenis-jenis produk yang memiliki peluang baru seperti stiker label saat ini sudah sangat growing karena berkaitan dengan produk F&B ya yang secara online, kemudian bisnis photobook yang merupakan lifestyle, kemudian personalized book itu bisa jalan produknya Pak Howard, dan di Amerika ada satu produk yang menggunakan Indigo yang mereka bisa sampai mencapai $350.000 itu masuk di New York Stock Exchange gara-gara mereka cukup terkenal dengan produk untuk cooking itu.
Juga produk-produk yang berkaitan dengan home and beautification, karena kondisi work from home itu mengakibatkan kita harus tinggal di rumah. Otomatis kita akan grooming rumah, termasuk wallpaper printing itu kan dari large format, kemudian the sofa, fabric printing, dan lainnya. Itu dari saya, Pak. Wow, luar biasa nih. Bapak seperti merangkum semuanya nih webinar ini. Udah langsung ada conclusion tuh, Pak. Nanti kirim ke saya loh, Pak, itu. Luar biasa, apa namanya, Bapak berikan masukan yang bahkan tadi terpikir untuk mobile to print, Pak. Kalau web to print saya udah sering dengar tuh. Mobile to print, Pak. Yes, mungkin bisa Bapak jelaskan lagi tuh, Pak. Mobile to print itu adalah tren baru setelah web to print, Pak. Karena kita ngomong saat ini sekarang sudah 4G ya, saat ini di Indonesia. Tetapi jadi kaitannya apa ini 4G sama percetakan? Jadi kalau rekan-rekan percetakan menggunakan web to print, saat mereka mengupload datanya saat ini, itu pun juga kadang-kadang masih ada challenge di beberapa tempat yang nggak merata ya infrastrukturnya. Nah nanti kalau sudah 5G, saya percaya upload itu akan lebih mudah lagi, ada interaksi user interface yang baru, dan itu akan dapat diakomodasi dengan mobile to print. Tadi sebagai contoh, Pak, tadi waktu saya akses Virtual Print Expo pakai komputer malah lebih lama daripada saya akses dengan handphone saya, Pak. Ini sebagai contoh. Handphone lebih cepat ya, ini juga dan buat penetrasi handphone di Indonesia kebetulan sangat tinggi. Jadi kalau di Indonesia kita ada 17.000 pulau, dengan mobile to print application itu akan bisa menembus seluruh Indonesia. Jadi marketnya akan jauh lebih besar lagi. Yang itu ada satu lembar mau saya lihat, Bu. Nah, ini Pak, masih Pak Andi nih, menarik ya. Tadi Bapak mengurai berbagai solusi ya, solusi untuk bisa survive dari sisi bahaya, tapi ini menjadi ada peluang-peluang baru. Nah, bagaimana solusi yang ditawarkan oleh setiap vendor? Mungkin ini nanti bisa dijawab oleh Pak Andi maupun Pak Jaya. Jadi solusi apa nih yang ditawarkan untuk kita menghindari dari bahaya pandemi yang kayaknya belum tahu sampai kapan ini, kita belum mudah-mudahan sih secepatnya ya. Kita harapan terbesarnya 2021 semua udah divaksin dan semua kembali pulih gitu. Harapan terbesar kita semua pasti begitu. Silakan Pak Andi. Mungkin boleh diberikan kesempatan kepada Pak Jaya dulu, Pak. Maaf Pak, boleh diberikan kesempatan kepada Pak Jaya. Dari Pak Jaya dulu deh. Tadi. Iya betul. Iya. Pak Jaya dulu deh. Pak Jaya gimana nih? Ya, solusi. Iya, kasihan Pak Andi terus-terusan. Ya, solusi dari kami tadi memang saya sudah paparkan bahwa kita memberikan solusi untuk customer-customer kita dengan hybrid solution. Ya, sekarang masalahnya kan gini, banyak sekali kita cukup concern dengan customer kita dengan productivity-nya mereka. Nah itu yang sebetulnya kita kesana. Jadi begitu banyak sekali mereka tidak efisien di proses pekerjaannya. Jadi memang solusi yang kita berikan adalah bagaimana kita meng-guidance customer kita yang existing customer ya di luar market. Kalau market itu memang sudah market tadi Pak Andi sudah cerita dan itu memang itu yang terjadi di market gitu kan. Tapi ketika kita juga harus care dengan para customer kita dan para pemain percetakan bahwa satu-satunya yang mereka bisa membuat mereka bertahan dan bisa survive adalah dengan satu berinovasi gitu, yang kedua dengan efisien. Nah efisien ini kita memang kita menggulirkan program-program efisiensi di mesin, efisiensi di pre-press, efisiensi di proses pekerjaan yang membuat customer jauh lebih bisa survive gitu kan. Itu solusi yang kita berikan ke para customer kita saat ini. Misalkan dari sisi maintenance ya kan, kadang-kadang customer kan banyak sekali customer yang tidak mempunyai tim maintenance gitu kan. Jadi kita memberikan kita yang rawat mesinnya, kita yang taking care mesinnya, Bapak konsentrasi ke proses produksinya, proses mencarikan order gitu kan. Jadi kita bisa tawarkan ke customer kami maintenance kita yang handle. Karena memang mungkin beda sekali karena kebetulan saya juga baru 6 bulan ini pegang digital ya. Maintenance di offset memang cukup banyak item-item yang perlu dirawat dan itu bisa kita lakukan pre-maintenance kepada para customer kita. Jadi istilahnya cost yang karena kalau mesinnya stop gitu kan, kalau mesinnya stop unpredictable cost-nya kadang-kadang lebih tinggi. Nah kalau dengan maintenance di awal seperti ini, maintenance jadi suatu cost di awal yang bisa di-spend, bisa dihitung agar tujuannya agar proses mesin ini jangan sampai stop di tengah jalan.
Jadi kita juga banyak menggulirkan program-program untuk maintenance program, inspection program ya. Karena bicara kualitas cetakan, otomatis kalau mesinnya nggak termaintain dengan baik, bagaimana kita bisa menghasilkan cetakan dengan baik. Nah, kadang-kadang maintenance ini kadang-kadang banyak juga maintenance yang kadang-kadang gini, maintenance software misalnya kadang-kadang. Kita bisa online maintenance software dengan para customer kita. Kita bisa lihat bagaimana maintenance-nya yang kita lakukan. Karena intinya kalau boleh kita lihat, pemain percetakan di Indonesia itu kadang-kadang mereka kan lebih concern ke bisnisnya, bagaimana banyak order, bagaimana dia menjual, bagaimana dia berinovasi. Tapi how to produce, how to maintain, bagaimana merawat mesinnya sendiri, biarkan kami yang melakukan gitu loh. Nah itu juga salah satu solusi buat kepada para customer kita agar mereka benar-benar bisa efisien. Karena sekarang sekali lagi memang tanpa efisien kita nggak bisa. Ya dalam hal ini mesin-mesin kami pun memang sudah kita lengkapi dengan 4.0. Jadi semua mesin bisa terkoneksi dan kita juga bisa melihat, kita bisa mereview mesinnya, kita bisa melihat, bisa memaintenance, bisa mengecek kondisi. Misalkan sebagai satu contoh, mesin jalan ya, saya satu customer kami di Jawa Tengah, ada pulse dari mesin mengatakan bahwa dari hari ke hari temperaturnya naik terus. Ya kan, maka mesinnya akan memberikan report ke kami, akan langsung ke tim kami. Ini ada masalah di mesin nomor sekian, motornya naik terus. Nah dari sini customer kan nggak tahu, ya kan, karena bayangkan kalau yang namanya main motor kena sudah berapa harganya, ya kan. Jadi dari situ kita lihat orang maintenance kita tim servis kita meminta izin ke customer untuk melihat, mereview misalnya ada apa. Temperaturnya naik dari ke hari ke hari, sehingga ternyata ada signal dari main motor yang mengatakan bahwa ini ada masalah. Nah, kita bisa panggil engineer kita yang ada di daerah tersebut, yang memang stay di daerah sana, kita minta untuk datang. Ternyata beltnya kendor. Nah hal ini kan bisa kita kurangi resikonya misalkan. Jadi kalau sampai dia down, misalkan motornya rusak, ya kan, mesinnya nggak jalan, order juga nggak bisa dijalankan. Nah ini hal-hal seperti ini yang membuat kadang-kadang mungkin kalau untuk produksinya sendiri, rata-rata customer kita sudah paham gitu kan. Nah ini salah satu solusi di tengah pandemi agar benar-benar efisien kembali lagi memang. Itu yang tagline kami, karena kalau customer kita efisien, customer kita produktif, kita akan lebih possible untuk bisa meningkatkan penjualan kita. Ya nggak hanya menjualkan kita, tapi pada dasarnya saya setuju dengan yang dibicarakan Pak Andi tadi bahwa market sudah terbentuk seperti itu, terus bagaimana para pemain percetakan ini bisa mengadopsi perubahan itu. Ya salah satu dari kita adalah yang tadi yang saya bilang bahwa kita memberikan solusi hybrid solution, digital IO, printing offset IO, dan itu sudah mulai berjalan di beberapa customer kita. Dan ini kedepannya akan banyak sih. Oke. Terima kasih banyak nih Pak Jaya. Nah, tapi ini sebelum ke HP ini saya mau tanya dulu nih ke para panelis, para pemain printing. Saya terus-terusan nih sepanjang pandemi, terutama dari mulai September gitu, saya menerima kabar buruk terus ya kan. Ada yang tutup, ada yang jual mesin, ada yang pindah haluan gitu. Nah kalau terus-terusan gini lama-lama habis nih percetakan. Nah mungkin ada saran dari Pak Loren dan Pak Howard ya mengenai kondisi terkini kita, terutama di bidang printing, agar kita tuh tetap bisa bertahan, Mbak. Memang jujur ya kita rasakan bisnisnya maupun order itu mengalami penurunan ya, terutama yang bagian paper ya. Nah, silakan Pak Loren, barangkali ada saran, Pak. Ya, dari tadi kalau kita ngomong Pak Andi sama Pak Jaya mungkin lebih fokus ke equipment ya. Kalau saya kali ini saya mau berbicara dari pengalaman saya. Jadi selama pandemi ini kita seakan-akan diberikan waktu untuk merefleksikan diri. Istilahnya gimana? Tadinya kita terfokus, kita terima order, invest mesin ini untuk memenuhi pesanan itu, dan terus-terusan investasi. Saya rasa banyak pemain percetakan untuk printing di sini yang merasa kok investasi ini nggak ada habis-habisnya, semua dana semua dimasukkan ke equipment. Nah, tahun kemarin karena market slow dan juga harus ada PSBB juga,
saya lebih fokuskan ke membentuk pasar online. Tadi Pak Andi sudah menceritakan bahwa perkembangan teknologi digital itu sangat pesat, nanti adanya 5G dan segala macam. Untuk saat ini saya sedang menjalin kerjasama dengan 2 perusahaan di Amsterdam dan 1 lagi di Kanada, dan mereka akan integrasi secara digital. Jadi mereka terima job dari job. Nah, yang menarik adalah job mereka di Indonesia. Jadi pemain-pemain printing yang di luar nih, di Amerika atau di Eropa, sudah menyasar ke Asia. Caranya mereka masuk adalah pertama-tama dengan mencari partner di Asia atau di Indonesia khususnya. Nah, apabila kita tidak melek teknologi, tidak segera membangun infrastruktur IT kita di dalam perusahaan, tentunya akan susah ya. Kalau menurut saya akan susah ke depannya. Karena kalau kita lihat kan tadi perkembangan teknologi sangat cepat, kalau kita nggak ikutin kita akan ketinggalan. Jadi ada baiknya, saya nggak nyaranin, pengalaman saya, jadi selama setahun ini sejak pandemi saya fokus ke platform digital saya, melakukan digital marketing, berusaha untuk integrasi tadi sama pemain-pemain yang lain. Dan yang tidak kalah penting adalah membangun workflow secara teknologi, secara digital. Saya juga tahun kemarin lagi menjajaki untuk dengan satu perusahaan untuk MIS, Management Information System, di mana job-job yang kita terima secara digital itu diolah sehingga tidak perlu tidak memerlukan campur tangan manusia lagi, secara otomatis diolah lalu di outsource ke mesin yang dituju. Tanpa adanya itu, kita akan susah sekali untuk masuk ke dunia web to print, karena tentu yang kita telah ketahui, order-order web to print itu bisa dibilang receh, tapi jumlahnya banyak, jadi harus diatur secara digital juga. Kalau misalnya dia dilakukan pengaturan secara manual oleh tenaga manusia, saya rasa akan sangat sulit sekali. Jadi ya tahun ini merupakan sudah waktunya kita masuk ke dunia era digital. Itu menurut saya. Digital marketing. Oke. Terima kasih banyak Pak Lauren. Barangkali Pak Howard mau menambahkan nih mengenai saran Bapak untuk kita para pemain printing bisa bertahan. Saya rasa yang disampaikan Pak Lauren sudah tepat sekali ya, tadi di-sharekan Pak Andi dan Pak Jaya juga. Tapi kalau dari segi saya ada sedikit tambahan aja. Di masa 2020 itu memang sepertinya banyak orang tertidur gitu ya. Banyak orang malah santai, banyak orang malah ya nggak ada kerjaan, saya mau ngapain ya, saya istirahat gitu. Tapi di tim kita sih, kita malah lebih fokus di development untuk satu, kita asah sumber daya manusianya. Walaupun kita tahu secara online printing atau e-commerce itu kan tetap berkembang. Tapi kalau dari segi sumber daya manusianya tidak bisa ngikutin, itu kita akan tetap ketinggalan gitu. Kita bisa punya mesin secanggih apapun, kita bisa punya software secanggih apapun, tapi sumber daya manusianya nggak bisa menjalankan, menurut saya itu akan percuma gitu. Jadi itu satu, sumber daya manusianya kita asah terus gitu, itu tidak kita lepas. Lalu dari product development, dari segi produknya sendiri, terus kita upgrade, terus kita improve gitu. Kebetulan saya di percetakan komersil yang punya niche market sendiri. Di situ kita tetap, walaupun marketnya kecil, tapi itu kita tetap istilahnya asah produknya sampai lebih bagus, sampai kita upgrade. Nah, di situ kan kita juga harus banyak belajar ya. Saya rasa dari sekian lama, dari 2017 ke 19 ya, saya paling banyak belajar mungkin di 2020 gitu. Karena di sebelum pandemi kita terlalu sibuk sama bisnis kita sendiri sampai kita nggak melihat bisnis secara overall ya.
Yang kita lihat adalah bisnis, deadline, tapi secara overall kita nggak perhatiin gitu. Tapi di 2020 sendiri kita tetap ada investment, walaupun jumlahnya nggak banyak, tetapi kita tetap merubah, kita tetap belajar, kita tetap develop produk, baik segi dari marketing, dari segi produknya, dari segi sumber daya manusia, semua tetap kita upgrade. Jadi kita nggak ketinggalan seperti orang mau belajar ikut maraton kan itu nggak bisa kita latihan sekarang, besok ikut maraton gitu. Itu mungkin butuh latihan bertahun-tahun atau minimum 6 bulan dari yang udah biasa lari sampai ikut ke maraton. Ya bisa sih kita besok ikut maraton, tapi habis itu sakit 2 bulan gitu, nggak bisa napa-napain. Jadi dari situnya kita harus pelan-pelan kita atur pace kita, napas kita dari semua segi ya. Dari saya sih itu aja sih. Oke. Terima kasih banyak Pak Howard, luar biasa ya, benar kita harus atur napas kita ya supaya kita bisa tetap bertahan ya. Teman-teman percetakan yang lain saya menerima informasi yang selalu tidak enak gitu. Ada yang macam-macam lah, ada yang stop lah, ada yang tutup, ada yang jual mesin gitu kan. Nah, mungkin ada saran juga nih dari Bu Stefani yang walaupun mungkin percetakannya relatif lebih aman ya, packaging gitu, ibaratnya ordernya nggak ada matinya gitu kan. Nah, barangkali ada masukan kan dari segmen yang lain, Bu? Ya, kalau kita di packaging sih yang kita alamin itu yang perubahan sejak pandemi adalah dari segi approval color ya Pak. Di mana biasanya brand owner itu masih sangat minim awareness-nya untuk melakukan online color approval. Ya, jadi padahal kan teknologi print color management itu kan sekarang sudah sangat berkembang ya. Nah, tapi dengan adanya pandemi seperti ini mau nggak mau mereka dipaksa untuk bisa melakukan approval warna secara online gitu. Nah, jadi kami dalam pandemi ini kami juga jadi dapat kesempatan ya untuk mengupgrade fasilitas kami dengan memperbarui sistem color management dengan lebih baru dan ada beberapa investment di bidang itu yang kami lakukan. Jadi sekarang nih semua brand owner maunya kalau approval itu nggak ada yang datang Pak. Padahal dulu maunya kalau nggak lihat produknya di atas kertas sebenarnya tuh mereka nggak mau gitu. Dikasih absent proof, dikasih digital proof, ntar beda sama aslinya. Kita cetaknya di duplek gitu kan. Nah, cuman kalau sekarang mau nggak mau mereka ya harus accept itu. Dan ternyata meskipun nanti setelah COVID berakhir pun, saya rasa ini bisa jadi suatu dampak yang positif gitu. Karena kita sih udah berulang kali coba untuk edukasi lah ya ke brand owner bahwa sebenarnya ini adalah cara yang efektif dan justru bisa kontrol warna gitu dari segi packaging. Tapi mereka masih belum. Nah, dengan adanya COVID ini saya rasa itu sisi positif di packaging, Pak. Begitu. Oke, luar biasa. Ini mungkin sesi terakhir nih ya untuk pertanyaannya. Karena waktu kita sangat terbatas, mungkin Pak Andi bisa sekalian menjadi conclusion, memberikan saran, Pak. Wah. Dari Bapak nih. Kalau konklusi dari Pak Andre mestinya. Iya. Tapi yang saya tangkap tadi menarik yang disampaikan Pak Loren sama Pak Howard itu sebenarnya merupakan salah satu hal yang penting ya. Jadi sebelum saya menyampaikan mengenai solusi Indigo, saya lebih tertarik untuk menyampaikan bahwa pada saat kondisi saat ini yang dilakukan adalah bagaimana para pebisnis cetak dapat kembali mereview bisnis yang sudah dilakukan saat ini. Apakah sudah tepat, bagaimana melakukan persiapan development produk lebih lanjut. Mulai berpikir bahwa kita menjual produk. Jadi saya tidak berpikir negatif atau anti kepada customer atau para percetakan yang menjual lembaran. Tapi kita sudah harus terarah untuk mulai berpikir produk seperti Pak Howard tadi yang disampaikan. Kemudian infrastruktur yang perlu dipersiapkan selain dari mesin saja, selain dari mesin cetak finishing, tetapi human resources, infrastruktur suatu hal yang sangat penting tadi disampaikan oleh Pak Loren. Saya sering bertemu dengan beliau, beliau ini kalau mau belajar soal infrastruktur, Pak Loren silakan belajar ke Pak Loren. Kalau mau belajar soal inovasi juga, Pak Howard juga salah satu sumber yang bisa dijadikan tempat belajar. Oke, saya juga akan menyampaikan mengenai solusi yang ditawarkan tadi Pak Jaya sudah dari kami. Kalau buat kami dari Indigo yang paling utama saat customer menggunakan produk kami, saat itu juga kami menjadi partner bagi mereka. Dalam arti maksudnya kita berusaha membantu mereka untuk bertumbuh bersama, maka kita ada banyak sekali aktivitas business development yang membantu customer meningkatkan bisnis mereka. Kemudian kami tidak hanya menjual hardware saja, karena
HP, karena kami DNA-nya kan kami adalah perusahaan IT ya, jadi kami memberikan solusi end-to-end. Jadi di luar pengoperasian mesin, kami mempunyai expert-expert di bidang solution architect, color management, substrate material, ada ahlinya khusus yang dapat memberikan solusi secara cuma-cuma kepada customer. Dan kalau kita mendengar saat ini industri 4.0 sebenarnya, kunci utamanya adalah dua, yaitu data sharing dan automation. Kalau dua hal ini tidak dipenuhi, itu bukan industri 4.0. Jadi kami sudah memberikan solusi untuk itu, yaitu dengan Print OS namanya. Jadi kita melakukan data sharing di cloud dan pre-press automation dan yang lain-lainnya. Edukasi kami juga berkelanjutan, jadi pada kondisi non-pandemi kami juga biasanya sering meng-arrange site visit ya ke user Indigo lain di negara lain sebagai bahan benchmark bagi customer kami untuk mengembangkan bisnis mereka. Ini Pak Lauren dan Pak Howard dulu sering ikut berkunjung ke customer kami di berbagai tempat seperti di Seoul, Korea, Israel, dan lainnya. Kami juga ada Diskup, yaitu organisasi pemilik HP Indigo di dunia. Kebetulan di Indonesia Pak Lauren ketuanya, Pak Howard juga membernya, salah satunya. Di Diskup ini kita dapat berinteraksi dengan anggota Diskup yang lain untuk saling belajar mengembangkan bisnis mereka dengan Indigo. Kira-kira mungkin itu di luar dari mesin, Pak. Kalau ngomong soal mesin, ya nanti kita bisa belajar lebih lanjut deh di luar kesempatan ini, tetapi print quality kami sudah digunakan oleh brand owner seperti Nestle, P&G, Coca-Cola, dan yang lain-lain, jadi secara color matching dan color konsistensi sudah tidak ada isu tentunya. Itu sekian dari saya, Pak. Silakan Pak Andre. Wow, luar biasa nih. Saya kalau bikin conclusion bisa berlembar-lembar nih kalau ditulis. Jadi intinya equipment, infrastruktur, lalu kreativitas dalam digital banyak sekali ya. Nanti saya tulis deh di majalah saya print grafik, kan ini kalau hanya sekilas mungkin nggak lengkap dan waktunya juga terbatas. Kita sudah kena print nih dari IO Virtual Expo ID. Jadi saya cukupkan webinar kali ini, luar biasa. Kita mendapatkan banyak pelajaran. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat yang luar biasa bagi para pemain printing Indonesia pada umumnya. Demikian webinar print grafik bersama para panelis yang luar biasa ini. Terima kasih Pak Howard, Pak Lauren, Bu Stefani, Pak Jaya, dan Pak Andi. Terima kasih semua. Oke, sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya. Jangan kapok ya, jangan kapok kalau diundang print grafik ya. Terima kasih banyak ya. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak. Thank you, terima kasih. Selamat sore semua. Terima kasih, Oke. selamat sore. Terima kasih Sore, banyak. sore Sampai semua. jumpa di sesi webinar yang akan datang. Terima kasih. Selamat sore semua. Sore.